Pengertian fluida. Apa itu fluida? Fluida dapat didefinisikan sebagai zat yang berubah bentuk secara kontinu bila terkena tegangan geser. Fluida mempunyai molekul yang terpisah jauh, gaya antar molekul kecil daripada benda padat, dan molekul-molekulnya lebih bebas bergerak. Dengan demikian, fluida lebih mudah terdeformasi. Penjelasan mengenai hukum Bernoulli yang terdiri dari pengertian, persamaan hukum Bernoulli, dan penerapan hukum Bernoulli pada selang infus. Pengertian hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Persamaan fluida, debit aliran atau Q. Q sama dengan delta V per delta T sama dengan AV delta T per delta T sama dengan AV. Jumlah volume fluida yang mengalir dalam persatuan waktu, atau di mana Q sama dengan debit aliran meter kubik per second, A sama dengan luas penampang meter persegi, V sama dengan laju aliran fluida meter per second. Aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran. Persamaan hukum Bernoulli. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Jika dinyatakan dalam persamaan menjadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH, dengan P sama dengan tekanan air, V sama dengan kecepatan air, G sama dengan percepatan gravitasi bumi, dan H ketinggian fluida. Prinsip kerja pada selang infus. Prinsip kerja dari selang infus ialah menggunakan perbedaan yang terdapat antara kantung dengan tekanan darah yang ada dalam tubuh manusia, yang mana dalam keadaan normal tekanan dalam kantung infus lebih besar daripada tekanan darah dalam tubuh manusia, sehingga cairan dalam kantung infus dapat dengan mudah masuk ke dalam pembuluh darah. Infus juga memiliki prinsip kerja yang lainnya, yaitu menggunakan beda ketinggian antara kantung infus dengan permukaan tanah untuk memungkinkan cairan mengalir ke pembuluh darah. Berikut adalah alat dan bahan pada percobaan sederhana kali ini. Yang pertama, mangkok, air, gelas ukur, stopwatch, botol bekas, selang infus pewarna makanan merah, dan paku. Berikut ini adalah cara pengerjaan percobaan sederhananya. Pertama-tama, kita harus melubangi tutup botol dengan paku yang telah disiapkan. Lalu setelah itu, masukkan air sebanyak 500 ml ke dalam botol. Lalu, masukkan pewarna makanan berwarna merah ke dalam air yang telah disiapkan. Setelah itu, hubungkan tutup botol dengan selang infus yang telah diberi alat pengontrol air. Lalu, campur air dan pewarna makanan secara merata. Cairan infus siap digunakan. Atur ketinggian cairan infus sekitar 90 cm. Atur kecepatan laju air menggunakan alat pengontrol kecepatan air. Amati kecepatan aliran air pada selang infus tersebut menggunakan stopwatch.
Namun daripada itu, selang infus memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan alat infus ini menggunakan prinsip fisika yang cukup mudah, yaitu cairan infus akan keluar ketika terjadi ketinggian yang sesuai. Kekurangan alat infus ini masih membutuhkan tenaga manual untuk menghitung tetesan yang dibutuhkan ketika memasangkan infus ke pembuluh darah. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu 1. Besarnya debit tetesan cairan infus bergantung pada ketinggian peletakan infus tersebut. 2. Perbedaan debit tetes cairan infus akibat dari ketinggian sesuai dengan hukum Bernoulli yang mempunyai hubungan dengan energi potensial yang mengandalkan ketinggian. 3. Kecepatan tetes infus harus disesuaikan dengan kondisi tubuh seseorang agar tidak terjadi kelebihan cairan yang tentunya berbahaya bagi tubuh. Sarannya yaitu 1. Dibuat alat tambahan otomatis pada pemutar laju infus agar penjaga maupun pasien tidak dapat merubah kondisi laju tetesan infus. 2. Pemilihan sensor untuk level infus hendaknya ditinjau dari segi kebutuhan, cara penggunaan, penempatan sensor pada mekanik, dan sensitivitas agar didapatkan pembacaan data yang baik.